Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, biasa dipanggil Jaka. Saya dari kelas Hubungan Internasional kelas B yang ber-NPM 052. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ridho tentang kerjasama internasional, organisasi regional, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang nomor 1, itu kerjasama internasional adalah suatu hubungan atau interaksi baik antara negara dengan negara atau suatu lembaga di suatu negara dengan negara lain. Untuk mencapai tujuan tertentu, setiap negara tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan pemerintah dan warganya sendiri. Sedangkan bantuan internasional atau bantuan luar negeri merupakan perpindahan sumber daya dari suatu negara ke negara lain secara sukarela. Dan bedanya adalah kerjasama internasional itu dilakukan dengan cara sama-sama menguntungkan. Sedangkan kalau bantuan internasional itu lebih ke arah ke satu pihak. Contohnya ketika Turki ada gempa kemarin, banyak negara-negara yang membantu Turki dalam peristiwa gempa tersebut. Untuk nomor 2, organisasi regional merupakan suatu perkumpulan yang didasari oleh persamaan karakteristik wilayah untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga suatu negara sangat penting sekali melakukan hubungan dengan diplomasi dan politik luar negeri yang bebas aktif sesuai dengan undang-undang. Sedangkan regionalisme atau regionalism adalah paham untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan tertentu. Nah, untuk yang nomor 3, Mercosur adalah blok perdagangan regional di wilayah Amerika Latin yang memiliki 5 negara anggota, yaitu Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela, di mana bertujuan untuk memudahkan pergerakan modal, barang, dan jasa antar sesama anggota dan sektor perekonomian yang nantinya berdampak pada kesejahteraan regional tersebut. Mercosur merupakan bentuk dari kerjasama kawasan di Amerika Latin dengan kesamaan kepentingan dalam memperbaiki kondisi negara-negara di wilayah tersebut dengan bentuk integrasi ekonomi. Meskipun pada realisasinya, Mercosur tidak hanya memfokuskan pada bidang perekonomian dengan mengupayakan penghapusan hambatan perdagangan, seperti bea cukai yang tinggi dan ketidaksetaraan pendapatan, tetapi juga memperluas dimensi kerja sama di bidang politik, keamanan, dan budaya. Peran Mercosur yang dipelopori dari inisiatif dua negara besar dikenal sebagai Two Giants di Amerika Selatan, yakni Argentina dan Brazil, bermula dari keinginan dua negara tersebut untuk mempersatukan perekonomian Amerika Latin. Negara-negara di Amerika Latin yang semula memiliki rivalitas perlahan mulai menilai pentingnya kerjasama dalam kawasan mereka. Mereka sendiri ingin perlahan terlepas dari dominasi dan bayang-bayang Amerika Serikat. Oleh karena itu, Mercosur sebagai bentuk kerjasama di kawasan Amerika Latin terus mengupayakan perbaikan ekonomi dan integrasi regional dengan melakukan kerjasama antar negara dan membangun kerjasama dengan organisasi di kawasan tersebut. Untuk yang terakhir, untuk yang nomor 4, organisasi NATO dan Uni Eropa itu saling bersepakat untuk mewujudkan Eropa yang maju dalam aspek ekonomi dan sosial dan stabilitas, keamanan, dan perdamaian. Lalu mereka juga memiliki komitmen yang sama untuk saling melengkapi dan meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal, yaitu euro. Nah, dengan alasan tersebut, maka dari itu Uni Eropa dan NATO itu bisa dikatakan sebagai standar dalam organisasi kawasan tersebut, karena mereka sangat baik menjalankan perannya dan mereka memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan Eropa yang maju baik dalam aspek ekonomi dan sosial dan stabilitas, keamanan, dan perdamaian. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.